gimana caranya kandang itu kalau dia dibikin lebar, pick up itu bisa masuk. Jadi proses transportasinya jauh lebih mudah. Ya kalau kita bicara tentang pengolahan limbah di luar negeri itu kan dia udah dengan teknologi karena memang sudah disiapkan sejak awal. Nah makanya kalau misalnya pengen bangun kandang yang direncanakan ke Sinatria yuk. Sama saya dong itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kagama dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi gitu ya masih di sesi kambing domba ya. Jadi di sesi komunitas kambing domba yang mempersembahkan beberapa tema yang mudah-mudahan sangat menarik lah buat teman-teman, terutama yang memang pengen berkecimpung di sektor kambing domba. Nah hari ini kita kedatangan tamu nih. Kedatangan tamu, kebetulan tamu ini secara emosional dekat nih sama saya gitu ya, karena kita pernah membuat beberapa bisnis bareng gitu ya, antara saya dengan tamu kita hari ini gitu ya. Kita sapa dulu tamu kita. Selamat siang PI. Ya siang Bu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu. Alhamdulillah. Ini kelas online keberapa? Ya entah ini ya. Biasanya dulu PI ini hostnya, saya yang ngisi gitu ya, materi sekarang dibalik ya. Ini emang dunia itu berputar. Ya betul. Ya alhamdulillah. Sebelum masuk lebih jauh ya, PI bisa kenalan dulu deh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau Bu Vita bilang kita cukup dekat, dekat sekali. Rumah pun dekat ya. Rumah pun dekat gitu. Nah, saya Kiai Gus Abdul Syafi'i, kebetulan alumni peternakan angkatan 2011. Dan tema hari ini kan tentang limbah, kebetulan dulu juga di lab limbah. Jadi ya cukup banyak hal juga yang dilakukan terkait dengan limbah. Bahkan KKN dulu di tempat Prof Ali juga bikin biogas. Jadi kalau beternak ya awalnya juga bareng Bu Vita kayaknya. Jadi aktivitas beternak sudah 7 tahun. Insya Allah istiqomah sampai sampai mungkin sepanjang akhir hayat kayaknya aktivitas yang dipilih ini karena sudah cinta. Mantap, kalau udah cinta apapun gitu ya. Jadi ya selain itu memang cukup menjanjikan gitu. Itu Bu Vita. Ya oke. Kita hari ini mau bahas tentang limbah ya, memang ya lebih ke hasil samping dan limbah. Jadi kalau di peternakan itu kita ada istilah hasil samping dan ada istilah limbah. Limbah karena kesan limbah itu sesuatu yang gak ada guna gitu ya, jadi namanya limbah. Tapi ternyata alhamdulillah kalau di peternakan ini gak ada yang gak berguna sebenarnya gitu ya. Memang ini kan realitas di masyarakat ya. Betul. Mungkin PI dulu pernah, maaf ya sebelumnya ya, saya manggilnya PI karena memang ya begitu dari dulu ya. Lidah saya udah susah kalau misalnya mau manggil Mas, mau manggil Bang itu susah banget, ini karena memang udah kebiasaan gitu ya, jadi mohon maaf ya. Ini kan kebetulan dulu kita juga memulai peternakan kambing domba itu dengan penolakan ya. Jadi awalnya juga ditolak. Kenapa? Bahkan orang itu udah mau demo. Padahal material baru turun. Dan belum apa-apa, bahkan sebelumnya itu kita baru bikin site plan bahkan ya kan. Iya, baru survei lah. Baru survei kita udah ketakutan. Enggak mau gitu ya. Jadi orang itu senang makan daging, senang makan telur, senang minum susu. Mungkin siapa sih yang nggak suka gitu ya. Kemungkinan di sini semuanya suka gitu kan. Tapi nggak suka kalau mencium aroma kotoran kambing, domba, ya nggak sih? Ayo teman-teman di sini ngaku gitu ya. Rata-rata sama gitu. Kalau kotoran pada nggak suka gitu. Nah, padahal kita ini sekarang kan sedang gencar-gencarnya nih untuk ya kedaulatan pangan, termasuk pemenuhan kebutuhan protein dan seterusnya. Nah ini sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya masalah bau, kotoran dan sebagainya itu dikondisikan? Ya, jadi kayak persis 7 tahun lalu ya, habis lulus Bu Vita langsung buat peternakan di sana gitu. Jadi memang penolakan itu sesuatu hal yang ya memang mungkin wajar ya karena masyarakat itu kan berangkat dari pengalaman gitu. Oh mungkin di sekitar dia ada peternakan yang dia memang mengganggu masyarakat. Nah kita juga nggak bisa menolak
ketakutan itu, Bu. Tapi kan dengan edukasi, dengan penjelasan, dan tidak sampai di situ tentu dengan pembuktian dia. Apa yang kita lakukan misalnya membuat kandang inovatif gitu, bahkan tanpa bau, dan masyarakat juga membuktikan itu. Satu kesempatan ketika saya berhadapan dengan warga itu, sampai saya bilang kalau besok ternyata peternakannya bau, silakan diprotes dan saya siap angkat kaki. Nyatanya kayaknya usaha ibu masih jalan sampai hari ini, ya, udah 7 tahun. Jadi memang itu nggak bisa kita tolak, Bu. Nah, masyarakat memang lebih suka yang hasil produksinya. Tapi kan memang kalau kita bicara tentang limbah ini, dia tidak menarik. Nah, untuk di peternakan sendiri, Bu, memang limbah peternakan ini dia belum banyak dimaksimalkan gitu. Ada banyak farm yang dia mempunyai banyak ternak ya, khususnya kambing dan domba, tapi limbahnya ini belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Bahkan ada kejadian lucu juga, Bu, tetangga saya ya semoga nonton juga video ini biar mengafirmasi ternyata benar itu. Nah, nanti kita kirim linknya. Jadi dia bikin peternakan, Bu. Terus tingginya itu ya kira-kira 1 meter lebih sedikit lah. Nah, karena sistem kandangnya itu tidak mendukung supaya ternak kotorannya ini cepat dibuang gitu, dia akhirnya dibiarkan lama karena mengganggu ya, namanya kotoran dibiarkan lama, amonia naik gitu, kemudian bau tidak sedap mulai tercium, tentu belatung datang kan, mengganggu dia juga. Tenaga kerjanya sesak napas, bukan hanya ternak, karena peternakannya itu dibikin ya seperti rumah ya, yang dia di dinding, di pagar gitu. Meskipun ada ventilasi tapi kan sirkulasi udara tidak lancar. Lucunya dia nyuruh orang bersihin kandangnya, bayar 1 juta, Bu. Dia jual pupuknya cuma 700-800 ribu. Artinya kan dia rugi gitu. Jadi belum termaksimalkan dengan baik, bahkan dia menjadi beban gitu. Padahal kalau kita bicara tentang limbah ini dihasilkan setiap hari loh, Bu. Ya, nggak usah disuruh ya, keluar kotoran. Nggak usah disuruh, jadi dia kencing, urin, ya kita bicara juga sisa pakan, itu kan diproduksi setiap hari. Nah, kalau misalnya kita tidak manfaatkan ini, sayang gitu. Dalam satu farm 150 ekor ternak dipelihara aja dengan konsumsi pakan kering lah, konsumsi 3-4%. Kemudian berat rata-rata ternak 25 kilo dengan kecernaan pakannya itu 60% lah ya. Ya 50% lah kita buat setengahnya. Okay. Artinya kan karena ini udah berat kering pakannya, kotorannya kan kalau misalnya rata-rata 25 kilo tadi, pakannya hampir 120 kiloan. Artinya kan limbahnya kalau 50% ya sekitar 60 sampai 60 kilo. Nah, kalau di tempat ibu nih di Sinatria itu tinggal dikarungin, itu kan 2 karung 60 kilo. 1 karung ya sekitar 25 sampai 30 kilo. Karena dia udah kering ya, karena sudah dipisah tadi. Itu kan 1 karung 25 ribu. Artinya sehari menghasilkan 50 ribu. Sebulan 1,5 juta. Kalau kita penggemukan, Bu, penggemukan ternak hanya memanfaatkan itu 50 ekor, margin bersih itu 100 ribu, dipelihara selama 2 bulan. Berarti 2 bulan itu kita cuma dapat 5 juta. Tenaga kerja kita bayar 1 orang 2 juta lah sekarang misalnya. Sisanya 1 juta. Ya kan? Artinya kan hasil dari limbah sampingan ternak ini cukup menjanjikan kalau dia digarap serius. Ya tadi misalnya nggak usah diolah aja, dikarungin, itu kan agak-agak nggak serius lah. Tapi kan memang sistem kandang mendukung gitu. Nah, dia bisa menghasilkan cuan. Karena juga saya pelaku dulu kan, bahkan tetangga kayaknya kalau ditanya ini rumput di sekitar kandang dipupuk nggak gitu, kadang mungkin kita lebih milih buat nggak dipupuk ya, karena bisa jadi duit, lebih menjanjikan buat dijual tadi. Nah, ini yang sebenarnya belum termaksimalkan dengan baik. Belum lagi kita bicara urin, Bu. Kalau kita bicara tentang kebutuhan tanah kan dia butuh nitrogen, fosfor, kalium gitu. Nitrogen
nitrogen, fosfor, kalium dari limbah ternak termasuk kambing dan domba ini dia kan cukup stabil ya, cukup baik buat ternak. Apalagi itu bicara urin. Urin itu kan N-nya pasti tinggi, ya. Fosfornya juga tinggi, kaliumnya mungkin dia rendah, hampir sama kayak kotoran padan gitu. Tapi N-nya kan tinggi. Ini kalau misalnya diolah itu juga cukup menjanjikan. Memang kalau urin ini kesulitannya karena dia cair tentu butuh wadah. Artinya kan investasi terhadap tempat itu kita ekstra. Tapi kan kalau padatnya kita jual, urinnya kita bawa ke sawah kan itu juga sangat-sangat bisa untuk menyuburkan tanaman, apalagi steknya rumputnya dijual tadi. Kalau lahannya 1000 meter, urin 1 toren aja itu nggak ada apa-apanya, Bu. Karena memang tanah itu butuh banyak sekali unsur hara. Bahkan berbeda dengan kimia. Kimia selain harganya naik 2 kali lipat gitu, kemudian efek terhadap tanah dalam jangka waktu yang panjang dia cukup beresiko gitu. Bahkan tanah sampai keras dan retak-retak gitu. Harganya juga mahal sekarang. Harganya mahal, bahkan dibatasi. Ya. Meskipun subsidi kan ternyata dibatasi. Nah, pupuk organik ini kalau kita digunakan dalam jumlah banyak justru dia tidak ada resisten ya. Semakin baik buat tanaman itu. Asal nanti ya kita bicara tentang proses pengolahan. Nah, itu sebagai awalan. Oke. Ya intinya gimana kita mengubah kotoran limbah ya, limbah ternak itu dari bau kotoran menjadi bau uang. Ya. Emas hitam tadi. Ya, emas hitam ya. Ya itu memang PR lah ya. Jadi PR di peternak kita, bahkan kalau saya keliling ya ke peternak-peternak itu ya. Itu rata-rata ya cuma ditumpuk aja di samping, nggak pernah ada upaya, padahal mereka punya sawah gitu. Sayang sekali ya. Sebenarnya itu yang sangat sederhana lah. Ya, Prof. Harihar tadi kan bilang bahwa satu sistem pertanian yang efisien itu kita bisa mengintegrasikan antara kandang dan sawah. Itu sederhananya kan seperti itu. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kenapa dia hanya ditumpuk? Karena memang mungkin sistemnya tadi, Bu ya. Kan kotoran yang gampang diolah itu memang kotoran kambing, Bu, karena dia memang bentuknya biasanya lebih besar dari domba. Dan kambing itu ternyata produksi urinnya juga tidak jauh, sedikit lebih rendah dibandingkan domba. Jadi memang kalau misalnya dia dikeringkan itu lebih mudah, kemudian digiling itu juga lebih mudah karena dia lebih cepat kering. Nah, kotoran domba ini dia karena apalagi tadi sistem tidak mendukung ya, misalnya tidak dengan pemisahan atau kandang yang terbaik selain sistem pemisahan kan kandang model kandang Etawa di Kaligesing, Bu. Ya karena dia di perbukitan ya, dia digali. Kalau di sawah di pakem itu 2 meter udah keluar air, ya kan? Nah kalau di perbukitan itu kan gali 2 meter, dia kan dalam. Kotoran itu dia proses dekomposernya terjadi secara alami, kemudian urinnya itu juga dia masih menyerap ke tanah. Nah, jadi dia hasil kotorannya juga bagus. Nah, kalau sistemnya tidak mendukung, tidak disiapkan, mungkin di akhir akan berakhir dengan penumpukan tadi. Sudah ditumpuk, mau ngambil kotorannya, kandangnya lebar 4 meter misalnya, tingginya 1 meter, mau nginjek ke tengah itu kan jijik tadi. Terus basah becek, terus dimasukin ke sak atau karung kan dia basah. Akses transportasinya itu susah, jadi bawa ke sawah sendiri aja malas gitu. Makanya kalau tetangga nanya, orang-orang yang punya ternak itu tetangganya nanya, Mas boleh minta kotoran nggak? Seneng biasanya peternak itu. Ya boleh ambil sendiri. Sekaligus dibersihin. Itu terjadi sama saya, Bu. Tapi dengan kesadaran saya sekarang misalnya ya punya beberapa lahan buat pakan ternak gitu, ternyata kotoran sebanyak apapun itu nggak ada apa-apanya kalau dibawa ke sawah, karena sawah itu luas. Nah, memang kalau kita bicara tentang petani lebih suka yang kimia karena dia dikasih sedikit efeknya itu langsung terlihat. Kompos kan beda.
Iya, oke. Ini berarti intinya sebenarnya ya, sebenarnya limbah peternakan ini sebenarnya punya potensi yang besar sangat besar untuk dibuat cuan tadi ya. Nah, ini tadi kita baru bicara tentang yang mentahan. Nah, kalau pupuk udah diolah. Nah, kambing domba ini pengolahannya sebenarnya bisa sederhana loh. Jadi dibandingkan apa ayam mungkin? Dibandingkan dengan ayam yang dia cuprodeum ya, urin sama sama padatnya itu menyatu. Nah, kalau misalnya tadi kayak sistem kandang ibu yang dia dipisahkan gitu, atau tadi sistem kandang kali gasing yang dia digali itu kotorannya gampang sekali dikeringkan. Misalnya kita bikin greenhouse ya, nggak usah gede, misalnya dengan modal seadanya pakai bambu greenhouse, yang penting ya atap UV, kita taruh di situ 1-2 hari dia udah cukup kering Bu. Karena memang kompos itu SNI-nya kadar airnya itu dia tetap sekitar 16% ya Bu. Jadi harus kering ya. Jadi dia tetap ada kandungan ada airnya tapi nggak basah, kering banget, nggak kering banget gitu. Nah, artinya kan dengan kadar air seperti itu dia bakteri itu tetap bisa bekerja. Nah, dia dikeringkan agak lembab gitu, kita tambahkan dengan dolomit Bu. Kemudian kita kasih nitrobacter atau efektif mikroorganisme jadi E4 itu. Kemudian pakai produk-produknya yang lain gitu, atau kita memeram sendiri dari air cucian beras gitu, air buah maja, macam-macam lah kita bisa buat itu, kita siramkan itu, kemudian digiling Bu. Digiling untuk memperkecil partikelnya. Pengarungannya itu kita berikan plastik. Itu ketika proses distribusi, bahkan pada saat pupuk ini belum diambil sama petani, proses fermentasi secara anaerob itu terjadi di situ. Jadi bakteri buruk dia mati, yang tersisa bakteri baik, dan itu bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Jadi tadi kalau misalnya nggak diolah Bu, satu karung 30 kilo itu cuma dapat 20.000 ya. Kalau kita olah kemudian dikemas, kan karung 25 kilo itu masuk kompos itu paling 20-25 kilo, itu kita bisa jual 35.000. Bahkan kita kemas 9-10 kilo itu bisa kita jual 15.000 ya. Apalagi kita bisa menyuplai di kota-kota besar yang dia banyak toko-toko pertanian gitu. Ibu-ibu yang hobi-hobi nanam itu juga bisa jadi pangsa pasar gitu. Jadi 2 kali lipat ya berarti ya? Iya, sangat menarik. Apalagi tadi urin gitu. Urin itu kita punya kemasan botol-botol yang menarik misalnya. Ya dia produksinya juga cukup banyak gitu. Bahkan dulu kayaknya di Sinatria kan sampai buat nyediain toren gitu. Yeah. Itu dikemas botol-botol 1 liter ya. Itu dengan harga kalau tidak diolah 1.000, kalau misalnya diolah bisa 10.000, itu kan itu peningkatannya bisa sampai 1.000% ya? Iya, 1.000%. Dan itu kan gampang sekali diaplikasikan, tinggal disiram dengan pencairan dengan air ya. Itu juga sangat aplikatif lah. Itu kan peningkatan ekonomi jauh lebih tinggi gitu. Jadi sangat meningkatkan value ya dengan pengolahan ya. Wah, ini sebenarnya menarik sih sebenarnya. Karena memang kalau kita bicara limbah, bau tadi ya, orang jadi malas gitu, mau ngapain sih gitu. Di peternak itu bahkan kadang-kadang kalau misalnya pas saya ngisi, loh Bu bisa jual tuh Bu di kotorannya, kalau gitu ambil aja Bu tempat saya. Saya siap nerima uangnya ya, siap nerima uangnya, tapi nggak siap ini ngarunginya tuh gitu. Betul. Jadi sebenarnya itu juga peluang Bu ya. Saya membayangkan kalau misalnya diberikan kesempatan juga, sebenarnya tanpa beternak pun kita bikin pengolahan pupuk itu sangat-sangat bisa Bu, karena bahannya itu tersedia. Jadi kita cukup ngambilin di peternak ya. Ya tadi ada yang dia dibersihin aja seneng, nggak usah dibayar gitu. Bahkan kita bayar itu kan dia seneng banget. Kita bisa jadi solusi, kita olah, kita juga bisa bantu petani. Jadi sangat menjanjikan. Keren.
Iya, terus ini tadi kan kotoran ya, kotoran, urin. Yang lainnya lagi apa kira-kira? Peluang yang Kalau lain hasil kambing samping. domba mungkin kalau di rumah potong hewan ya limbahnya mungkin tidak sebanyak sapi ya Bu. Limbah sampingan misalnya isi rumen gitu biasanya kan langsung masuk ke tempat penampungan gitu. Nah limbah yang banyak yang lainnya itu biasanya hasil sampingan lainnya bulu. Kita kan belum ada manufacturing pengolahan bulu, beda sama Australia gitu yang dia dombanya spesifik juga. Kalau kita kan domba-dombanya Gembel. kan gembel gitu. Nah Panjang bulunya nggak sesuai spek ya. betul, spek ini untuk bulu. ini juga di sebagian peternak dia juga kadang jadi masalah juga gitu dibiarkan karena penguraian bulu ini kan protein kreatin ya. Ya, tinggi protein tinggi sebenarnya. Kreatinase gitu. Jadi dia nggak gampang hancur, Bu. Nggak gampang didekomposisi. Ya murid ibu juga kan misalnya di Bodogol Farm itu mengolah itu dicuci dijadiin sebagai pengganti rock wool. Ya, untuk hidroponik. Bahkan saya ngelihat ya selama itu belum bisa nggak ada manufacturing pengolahan itu ya bahkan dia sebenarnya bisa dipakai buat nanam juga gitu karena daya serap terhadap airnya juga tinggi. Berbeda dengan bulu wool tadi, bulu gembel itu kan kita taruh di sawah dia tuh bisa ngikat air loh Bu. Iya, betul. Jadi ini juga bisa jadi solusi. Saya kemarin juga penelitian sama mahasiswa itu mencoba media tanam tanpa bulu dengan bulu untuk bayam itu. Ternyata kalau yang ditambah bulu itu kalau yang nggak pakai bulu kan cuma 0,9 sampai 1,2 cm tambah tingginya bayam itu setelah 3 minggu lah ya. Kalau yang tambah bulu per week ya? Per hari. Oh, per day ya. Yang ditambah bulu 2 sampai 4 cm. Lebih tinggi ya. Karena dia tadi kemampuan mengikat air, porositasnya juga jadi lebih bagus gitu. Sebenarnya itu ya, jadi bisa kita manfaatkan untuk tambahan pupuk. Betul. Ya kalau tulang gitu bicara tulang ya biasanya dimasak sama tengkleng ya kan. Nah, itu tulangnya kan dibuang tuh. Belum ada ya di sini yang pengepul tulang kayak gitu. Tapi kalau ayam kan biasanya dia dibikin tepung tulang ya. Kalau kambing domba biasanya dibuang juga habis makan dibuang. Wah, itu berarti potensi itu sebenarnya ya. Tapi dia lebih mudah sebenarnya. Kalau tulang itu kayaknya kalau kambing domba itu proses pengeroposannya dia ternyata cukup cepat juga Bu. Apalagi dikubur ya. Presto aja nanti kan, presto bikin tepung tulang gitu. Jarang kayaknya kalau ayam kan banyak. Ya maksudnya kan di Jogja kan potensi karena masakan lokalnya itu sate kelata kan. Mestinya banyak sekali itu sebenarnya limbah-limbah itu. Tapi kalau kayak tadi misalnya contohnya pupuk segala macam itu emang ada yang mau nampung selain petani misalnya. Mungkin apa gitu yang lainnya yang nampung tadi, kotoran. Jadi sebenarnya kan kebutuhan pupuk itu tinggi ya. Termasuk juga pupuk subsidi itu kan nggak sembarang orang bisa akses. Harus punya kartu. Dan artinya orang-orang yang dia berkecukupan punya kebun Bu ya, kebun duren, jeruk gitu kan, lemon dan lain-lain, dia butuh itu. Nah kalau misalnya kita bisa tadi ya, kalau misalnya kita jual berondolan mentah mungkin orang tidak menarik. Packaging menarik, pengolahan ilmiah gitu. Kemudian kita bisa analisis kandungan nutrisinya, misalnya lab ya, peternakan UGM ternyata NPK-nya diketahui dan kita kirim sampel ternyata diuji cobakan bagus. Itu bahkan produksi kita itu nggak ada apa-apanya. Ya misalnya kita bisa produksi berapa 100 karung gitu sebulan. 100 karung itu kalau dibawa ke sawah habis apalagi buat kebun itu nggak ada apa-apanya. Jadi kebutuhannya tinggi sebenarnya itu tadi ya. Orang banyak ini ya pemilik kebun akhirnya mereka melihara kambing domba untuk memproduksi pupuk kan sebenarnya gitu ya. Oke. Ini kan kaitannya dengan pemanfaatan limbah ya sebenarnya memang. Jadi karena di peternak kita ini kan ini permasalahan yang ada di peternak ini pertama sering terkait masalah cash flow. Cash flow itu karena terpaku pada harus penjualan ternak. Betul.
akhirnya udah mentok di situ. Terus yang kedua permasalahannya itu di tadi lingkungan, manajemen ya pengendalian lingkungan lah gitu. Jadi sebenarnya pengolahan limbah ini menjadi solusi gitu ya. Solusi. Ya termasuk tadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang pemanfaatan limbah ini, dari kita membuat konsep yang membangun peternakannya itu infrastrukturnya harus mendukung tadi. Ya, baik dari kandang, gimana caranya? Masa kandang kita bikin lebar, tapi tingginya itu cuma 1 meter. Gitu. Bahkan kalau misalnya memang diinginkan ya buat kandang, gimana caranya kandang itu kalau dia dibikin lebar, pick up itu bisa masuk. Jadi proses transportasinya jauh lebih mudah. Ya kalau kita bicara tentang pengolahan limbah di luar negeri itu kan dia udah dengan teknologi karena memang sudah disiapkan sejak awal. Nah makanya kalau misalnya pengen bangun kandang yang direncanakan ke Sinatria yuk. Coba saya dong itu. Oh ini saya menarik ini berarti ya. Jadi limbah tadi bisa kita manfaatkan, tapi ternyata kaitannya dengan perencanaan kandang juga ya. Betul, karena tadi ya kayak teman saya dibikin lebar 1 meter, gimana anak kandangnya nggak mungkin bersihin setiap hari. Suruh ini apa glosor. Jadi nah bahkan ini kadang orang itu menganggap nanti bisa dikerjain sama anak kandang gitu. Padahal anak kandang itu kan kalau misalnya dia tidak disibukkan dengan itu tadi, dia bisa maksimal terhadap ternak gitu. Nah di peternakan juga kalau misalnya limbahnya itu tidak dikelola dengan baik, tapi misalnya ada PIC atau tenaga khusus yang dia dipasrahkan tentang ternak, kadang dia juga pendapatan dengan gaji itu dia belum seimbang, Bu. Itu juga yang bikin peternak tuh belum mau mengolah itu. Nah tapi kalau sejak awal tadi dibuat konsep peternakannya yang direncanakan, bagaimana limbah ini nanti bisa di packaging, dijual dengan harga yang menarik, dia sangat bisa menyumbang cash flow. Jadi peternakannya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Oke, menarik ya teman-teman semua. Ternyata kita bicara tentang peternakan itu tidak hanya bicara tentang si ternak aja gitu. Ternyata kita bisa bicara sampai panjang gitu. Bahkan hari ini kita bicara sebenarnya kan tadi kita cuma gimana caranya ngubah bau kotoran menjadi bau uang gitu aja kan. Tapi ternyata kita bicara juga kalau kita mau mengubah kotoran menjadi uang, ternyata kita juga harus bicara tentang kalau ketika memulai beternak, desain dan seterusnya itu harus kita rencanakan dengan baik supaya kita bisa mencuankan tadi bau kotoran tadi menjadi bau uang. Oke, makasih sekali PI atas waktunya. Iya, cepat sekali memang kalau ngobrol sama saya jadi cepet lah pokoknya gitu ya. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita insya Allah ketemu lagi di sesi-sesi yang lain. Dan buat teman-teman yang mau main ke kandangnya PI di mana? Sekarang di Gamping, Bu. Di Gamping ya, di Gamping. Apa namanya kandangnya? Kandang Budi Luhur. Kandang Budi Luhur di Gamping. Nanti bisa lihat di Google Map ya. Nah mungkin itu saja untuk sesi kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman Kagama semua, juga teman-teman di seluruh Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.